Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wahyu. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara menjadi seorang investor. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu saham. Yang kedua, bagaimana sih cara kita menjual saham. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh keuntungan dari saham tersebut. Saham sendiri merupakan surat berharga bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan tertentu. Nah, contoh kesehariannya itu seperti ketika kita membeli sebuah sepeda motor, tentunya kita memiliki sebuah surat bukti kepemilikan dari motor tersebut, atau biasa disebut dengan BPKB. Begitupun saham. Nah, untuk membeli sebuah saham, minimal pembeliannya itu satu lot. Satu lot ini setara dengan 100 lembar saham. Apa saja sih yang kita dapatkan ketika kita membeli saham dari suatu perusahaan tertentu? Nah, misalnya kita membeli saham dari perusahaan atau bank BRI Syariah. Nah, tentunya yang pertama kita itu menjadi pemilik dari bank BRI Syariah tersebut, meskipun kepemilikan kita itu hanya sebesar 0,000 sekian. Dan kedua itu kita memperoleh keuntungan dari perolehan laba yang diperoleh dari bank tersebut. Di antara teman-teman pasti ada pertanyaan yang terlintas mengenai kenapa sih perusahaan seperti Bank BRI Syariah itu menjual sahamnya kepada masyarakat. Apakah perusahaan tersebut kekurangan dana atau bagaimana? Nah, jawabannya adalah perusahaan atau Bank BRI Syariah itu sendiri ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat. Dana segar tersebut akan dikelola untuk dijadikan lagi sebagai modal investasi atau pembiayaan modal kerja dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kenapa sih harus ke masyarakat? Kenapa tidak meminjam ke bank lain? Kan bisa. Nah, jawabannya adalah ketika perusahaan atau Bank BRI ini, Bank BRI Syariah ini meminjam ke bank lain, tentunya akan dikenakan yang namanya bunga. Nah, bunga ini tiap tahunnya akan mengalami peningkatan sesuai dengan suku bunga. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita membeli saham dari suatu perusahaan tertentu, dan bagaimana sih caranya kita menjual saham yang kita beli tadinya? Tentunya apakah kita langsung ke perusahaan tersebut atau bagaimana? Jawabannya adalah kita tidak bisa langsung ke perusahaan tersebut atau mendatangi kantor dari perusahaan tersebut dan kemudian mengatakan ingin membeli saham dari perusahaan tersebut. Namun kita melalui sebuah lembaga yang menjadi perantara antara masyarakat yang ingin membeli saham dengan perusahaan yang menjual sahamnya, yaitu yang lembaga tersebut disebut sebagai sekuritas. Nah, apa sih tujuan atau fungsi sekuritas ini? Sekuritas ini bertujuan untuk mencatat saham-saham yang kita beli dari perusahaan tersebut secara online dan menjadi pengaman dari transaksi tersebut. Untuk sekuritasnya sendiri, saya sarankan kita sebagai investor pemula, baiknya kita menggunakan sekuritas yang tidak rumit lah tampilannya, sehingga ketika kita menjalankan sebuah transaksi atau ingin melakukan sebuah transaksi itu kita tidak kebingungan. Nah, saran saya itu dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Kenapa? Pertama, ketika kita mendaftar di aplikasi Ajaib itu berkas yang diperlukan hanya dua. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah buku rekening. Nah, dan pendaftarannya ini hanya memakan 2 hari kerja, dan itu tidak terlalu lama untuk kita mendapatkan rekening RDN. Yang kita dapatkan ini atau yang kita miliki ini bertujuan untuk sebagai tempat penyimpanan dana yang kita masukkan. Jadi
sekuritas itu atau aplikasi ajaib ini tidak langsung mengelola dana kita, namun disimpan oleh RDN kita atau rekening RDN kita, yang di ajaib itu bekerja sama dengan Bank Permata. Nah, untuk para investor yang menyetor dananya di ajaib tentunya bisa mengecek dananya melalui aplikasi mobile banking dari Bank Permata sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai cara pendaftaran atau bagaimana cara atau tutorial untuk menggunakan aplikasi ajaib ini, kita bisa langsung beralih ke aplikasi atau tampilan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi ajaib. Teman-teman bisa melihat tampilan atau menu awal pada aplikasi ajaib. Nah, di sini ada fitur whitelist. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan saham-saham yang sudah kita favoritkan. Mengapa? Karena lebih mempermudah kita untuk mencari saham-saham yang akan kita beli. Karena di Indonesia sendiri ada sekitar kurang lebih 600 saham. Jadi fitur ini sangat mempermudah bagi investor-investor untuk membeli saham. Nah, selanjutnya kita ke menu tab cari. Nah, di menu tab cari ini ada 3. Yang pertama itu indeks, yang kedua saham, yang ketiga reksadana. Nah, di menu indeks ini yang paling atas itu ada IHSG. Nah, IHSG ini merupakan indeks harga saham gabungan. Jadi keseluruhan harga saham yang tercatat di Indonesia itu digabungkan di IHSG. Kemudian di menu bawahnya lagi ada indeks saham. Nah, indeks saham ini ada dikategorikan beberapa seperti LQ45. Nah, di sini merupakan saham-saham favorit seperti Antam, BBCA, BBNI, BRI. Nah, di sini juga ada Jakarta Index. Nah, di mana di sini kumpulan saham-saham syariah. Nah, kalau teman-teman ingin membeli saham syariah, di sini sudah dikategorikan, jadi lebih gampang. Nah, di bawah dari indeks saham ada indeks global. Nah, indeks global ini penting karena indeks global ini juga yang akan mempengaruhi dari IHSG. Dan disarankan kepada bagi teman-teman sekalian, jangan pernah membeli saham dari perusahaan tertentu jika teman-teman belum mengetahui perusahaan tersebut. Kenapa? Jangan sampai teman-teman hanya ikut-ikutan dari teman lainnya, ikut membeli dari saham perusahaan X, padahal teman-teman tidak mengetahui perusahaan tersebut. Kemudian ada di menu saham, di sini ada saham trending. Nah, di saham trending ini merupakan saham yang naiknya paling tinggi. Nah, misalkan pada saham Adro Mineral Indonesia, nah di mana ini mengalami kenaikan sekitar 24,47%. Selanjutnya ada beberapa menu di bawahnya itu, yaitu pertama itu berdasarkan kategori, yaitu ada top value, top volume, ada yang kalau top value itu ada BBCA,
ada Arto, ada BRI, ada Antam. Nah, di sini juga ada menu sektor saham, di mana saham-saham ini dikategorikan berdasarkan bidangnya. Contohnya adalah dari segi keuangan, ada kesehatan, ada properti, infrastruktur. Jadi teman-teman bisa memilih saham apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan bidangnya. Jadi perlu juga diingatkan bagi teman-teman bahwasannya saham itu tidak buka selama 24 jam. Ada jam-jam tertentu. Nah, untuk sesi pertama ada 2 sesi, yaitu sesi pertama dari sekitaran jam 10 sampai jam 3, selanjutnya malamnya lagi untuk sesi kedua. Jadi saham itu tidak seperti pasar-pasar lokal yang buka hampir 24 jam. Jadi punya juga jam-jam tertentu gitu. Selanjutnya kita tap ke menu beranda, di mana saya akan memperlihatkan atau memberikan contoh tentang cara menganalisa atau cara untuk analisis teknikalnya di aplikasi Ajaib itu sudah memberikan fitur yang mana kita dapat menganalisis dari saham tersebut, di mana fiturnya itu ada di key analyst. Nah, contoh kita buka key analyst. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai perusahaan tersebut. Di sini ditampilkan beberapa informasi, yaitu yang pertama itu return on asset atau ROA-nya itu sebesar 2,6%. Nah, return on only equity atau ROE-nya itu sebesar 15,64%. Nah, ada juga di valuation-nya ada beberapa earning per share-nya itu berapa, price to book value-nya berapa. Ini lengkap. Jadi teman-teman bisa mengetahui atau memprediksi harga wajar sahamnya itu bagaimana. Terus di sini juga kita memiliki, atau di sini juga ditampilkan mengenai debit to equity ratio atau DER-nya sebesar 488%. Dengan di sini teman-teman bisa mengetahui atau bisa memprediksi bahwasannya saham ini akan mengalami penaikan ataupun akan mengalami turun. Nah, kebetulan pada saat ini jam bursa itu belum buka, jadi belum bisa mempraktikkan cara membelinya. Namun salah satu caranya itu kan di sini ada beberapa opsi warnanya. Ada yang warna merah, ada juga yang warna hijau. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, disarankan untuk membeli saham yang berwarna hijau saja, karena saham yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa saham tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang warna merah itu beresiko akan mengalami kerugian. Nah, jika teman-teman masih ragu tentang keamanannya, sebaiknya dihilangkan, karena sekuritas ajaib ini langsung diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini juga aplikasi ajaib ini juga memberikan pada hari
hari Sabtu itu, kalau tidak salah hari Sabtu itu mengirimkan notifikasi berupa Gmail kepada Gmail yang terdaftar tentang transaksi yang kita lakukan selama 1 pekan. Nah, dan strategi yang paling penting itu menurut saya itu yang pertama, kita harus memulai dari awal, karena harga saham umumnya mengalami peningkatan dari hari sebelumnya atau dari bulan sebelumnya ke bulan selanjutnya, atau dari tahun kemarin ke tahun sekarang selalu mengalami peningkatan. Contohnya pada contoh seperti ini di BBCA itu pada bulan 2 tanggal 2 bulan 1 2014, harga per satu lotnya itu hanya sekitaran 2000. Nah, sekarang pada tahun sekarang, tepatnya hari ini tanggal 10 Januari 2020 itu sudah berada di angka 8.000 per lotnya. Jadi coba bisa dibayangkan teman-teman, jika pada saat tahun 2014 kemarin kita membeli cuma 2 lot, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang kedua itu, strategi yang kedua, snowball, dimana snowball ini artinya kita memang hanya untung hanya beberapa persen, namun jika keuntungan itu terus kita investasikan kembali terus menerus, tentunya lama kelamaan akan banyak. Dan untuk itu perlu kesabaran bagi teman-teman, karena banyak investor yang gagal karena pada saat untung mereka langsung menariknya semuanya. Jadi keuntungan mereka itu langsung ditarik semua. Nah, harusnya itu diputar kembali untuk mendapatkan keuntungan lagi dan bisa mempertahankannya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman.